Alhamdulillah pemirsa Sultra TV, kita lanjutkan kembali pengajian kita tentang meramadankan seluruh bulan bersama Bapak Dr. Kiai Haji Sukri Samsudin MPDI. Baik, saya persilakan lagi ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herawati dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apa saja sifat-sifat yang menerkam kezaliman yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Kayaknya semangat dan teratur. Kayaknya dibaca tadi ya. Baik. Selanjutnya silakan Bu. Saya sudah tahu namanya buku Ibu Tuti, tapi saya bilang juga supaya pemirsa tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Tuti Iriani Lubis dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Pertanyaan saya Pak Ustaz mengenai puasa sunnah. Apakah memang betul ketika kita mau berpuasa kita izin dulu sama suami? Karena tadi kan kalau di bulan puasa tidak boleh kita berbuat seks. Dan kalau di luar dari bulan puasa, ketika kita berpuasa, kemungkinan di siang hari ada suami yang minta sementara kita puasa, nah kita menolak karena kita puasa. Jadi pertanyaan saya, apakah ketika kita puasa sunnah kita izin dulu sama suami? Itu kan tidak ada pertanyaan yang selanjutnya. Yang kedua, kebetulan anak saya 5 bulan yang lalu menikah. Saya itu kurang enak menyampaikan bahwa tidak boleh berhubungan pada siang hari karena dalam rumah tangga saya itu jarang berbicara-bicara yang kayak begitu. Jadi saya Pak Ustaz, saya panggil menantu saya tidur sama saya dengan alasan temani ibu tidur karena ibu suka kaget-kaget. Apakah saya dosa Pak Ustaz? Saya panggil anak menantu saya tidur bersama saya karena saya menghindarkan mereka baru 5 bulan habis menikah. Dan alhamdulillah dia sekarang sedang mengandung. Kapan waktu pembayaran fidyahnya? Apakah setelah puasa atau pertengahan atau di terakhir? 3 pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustaz langsung dijawab Pak. Terima kasih bang sekali pertanyaannya Ibu. Pertama, Bu Herawati. Iya, masalah kezaliman. Baca Ibu dalam surah Al-Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang besar dalam Islam itu adalah perbuatan musyrik, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar menyekutukan Allah itu secara nyata-nyata, mungkin orang takut. Tapi menyekutukan orang dalam pembicaraan, dalam perkataan, dalam perbuatan secara fisik itu kadang-kadang bisa terjadi. Saya berikan contoh. Ini perbuatan musyrik itu seperti semut hitam ada di batu hitam di malam gelap gulita. Begitu samar-samarnya perbuatan musyrik dengan ucapan atau perbuatan. Ibu mau menyeberang, ada 2 orang yang mau menyeberang. Sudah lama mau menyeberang, satu tiba-tiba dia keluar pergi di tengah jalan. Ibu tarik dia, hampir saja ditabrak mobil, hampir mati. Lalu yang ditarik tadi itu, yang tarik ibu tadi selama andai kata kau tidak tarik saya tadi, saya mati. Ucapanmu itu ucapan perbuatan musyrik.
Karena kau berkata, andai kata bukan kamu yang tarik saya sudah mati. Padahal ada Allah yang menentukan hidup matinya seseorang. Banyak perbuatan, kata-kata yang aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Musyrik itu. Hati-hati. Kita hidup di dunia ini hanya kita berdua. Terus saya tinggal di mana? Hati-hati. Perbuatan musyrik itu tadi saya katakan. Semut hitam ada di batu hitam di malam gelap gulita. Dan yang paling kecil adalah perbuatan riya. Mau dibilang, mau apa. Hati-hati. Kezaliman yang besar adalah perbuatan musyrik. Kita tidak lagi langsung menyembah sapi, menyembah patung, tidak lagi. Tapi kadang-kadang perkataan itu mengandung kemusyrikan. Itulah sebabnya kita perbaharui selalu syahadat kita dengan membaca syahadat. Pada waktu kita minimal 17 kali asyhadu an la ilaha illallah. Karena kalau kita selalu berkata-kata yang kita tidak sadari, maka perbaharuilah syahadat kita itu, perbaharuilah perbuatan musyrik kita itu dengan perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga kita tidak lagi keluar dari. Yang kedua apa itu? Izin sama suami kalau puasa sunnah. Oh iya, tidak bisa. Semua persoalan ibu harus izin suami. Semua persoalan ibu. Ya, semua persoalannya ibu harus diketahui oleh suami. Tapi semua persoalan suami tidak perlu ibu ketahui semua. Dan memang begitu. Siapa suruh jadi perempuan? Sudah begitu aturannya, Bu. Tidak semua urusan suami harus ibu ketahui. Mengapa Aisyah itu Nabi merindukannya? Ya, baiti jannati, baiti jannati. Selalu dia rindukan pulang ke rumah. Ada Aisyah, karena Aisyah tidak pernah mencampuri urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mau urusan, akhirnya ibu pedoko terus. Ditelepon sama saya, Assalamualaikum. Tidak ada suara, tidak diangkat-angkat. Curiga lagi. Habis asar, dia telepon, tidak diangkat-angkat. Oh, mana gitu. Jangan selalu mencurigai suami. Ini penyakit perempuan, suka mencurigai suami. Kalau ibu telepon jam 12 tidak diangkat-angkat, oh suamiku sedang salat lohor. Sore dia telepon tidak diangkat, oh suamiku sedang rapat. Mau maghrib, mau telepon lagi, tidak diangkat-angkat. Oh sedang bicara. Aman. Sehingga dia datang, kau hidup senyum, dia senyum. Kalau kau curiga, tanya apa terjadi? Karena sebenarnya curiga mencuri. Oh. Ibu harus tahu suami itu pergi kemana. Harus berbaik sangka. Jadi puasa sunnah harus izin. Harus izin. Karena kalau dia mau minta, apa ibu harus mau batal. kasih nganggur ibu terus? Suaminya mau menganggur terus? Kalau ibu puasa, nganggur itu suaminya. boleh buka puasa kalau suami. Kalau ibu puasa terus suami meminta, tidak ada alasan, batalkan puasa. Sunnah. Bukan Ramadan ya. Oh, bukan. Kalau itu yang diminta haram, nggak boleh ikuti perintah suami. Satu, ibu sudah berdosa karena berpuasa tanpa sepengetahuan suami. Kalau Ramadan Pak, kalau malam, Ya? kalau malam diminta. Kalau malam tidak
tidak ada alasan. Ibu tidak ada alasan kalau suami minta ya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Apa lagi? Tidak ada alasan. Hah? Ada alasan. Itu alasannya. Masa disentuh oleh suaminya. Sentuh lagi. Kalau sekali tidak apa-apa, kalau berkali-kali hati-hati. Berkali-kali kau kecewakan suamimu. Terus Pak Ustaz, kalau saya minta sama suami menolak, saya tidak dikutuk. Ibu kalau menolak dikutuk oleh malaikat, burung-burung, ikan di laut semuanya. Dikutuk ibu sampai subuh. Kalau istri minta, suami menolak, kenapa tidak dikutuk? Begini ya, tidak adil kan? Inilah yang dia persoalkan orang Barat. Islam tidak adil, memperlakukan seorang wanita di bawah rendah. Jawabannya begini Islam. Begini Bu ya, perhatikan, dengar baik-baik. Ibu tidak boleh menolak, suami boleh menolak. Ya, karena suami minta kepada ibu, ibu menolak, dikutuk. Karena suami tidak selamanya mau. Ingat, tidak selamanya mau. Ya, paham ini? Makanya kalau dia minta kasih, karena tidak selamanya mau. Sedangkan ibu itu online. Kapan saja dibutuhkan suami bisa. Suami nggak bisa, biar kau paksa nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ibu online, kapanpun di mana boleh. Kalaupun suami minta di atas unta, dulu itu unta, kasih dulu. Dulu unta, sekarang di mobil, boleh. Boleh kan di mobil? Boleh. Terakhir. Berikutnya Pak, malu itu menyampaikan ke anak-anak. Ada caranya mungkin tipsnya bahwa ini bulan Ramadan. Jadi caranya Bu Tuti, dia ajak anak mantunya tiap perempuan. Malam ke siang? Malam tahu Malam. Kalau malam siang. Satu, ibu berdosa. Menghalangi anak ibu bertemu. Tidak boleh. Kalau siang boleh. Untuk amankan dia, kau tidur siang sama saya, aku tidur siang sama suami. Suami juga rela, dia rela. Tapi kalau ibu malam ambil itu anaknya, bedoko bapaknya. Jangan, tidak boleh. Diajarkan aja, diajarkan. Kalau siang Disampaikan Bu ya, Pak ya. ya. Baik, kemudian ini pembayaran fidyah. Oh, Seperti apa, fidyah. Pak? Ini ada kekeliruan bayar fidyah. Fidyah itu setiap hari. Karena itu mengganti, kuatkan. Fidyah itu mengganti masa kita ganti itu makanannya orang sebulan ke depan? Lapar dia. Logika dulu berpikir. Hari ini saya tidak puasa, maka maghrib sebentar kasih makan. Bukan beras. Bukan beras saja, kasih uang. Ibu makan beras atau makan sayur ikan juga ada? Masa kita makan nasi saja? Jadi membayar fidyah itu dengan uang, supaya ada memberi lauk pauk. Begitu. Jangan fidyah dikumpul 15 hari tidak puasa, dibayar nanti Idul Fitri, malam Idul Fitri. Boleh. Harus tiap hari. Fidyah itu dibayar tiap hari. Nah, itu ada dua. Kalau ibu hamil
takut pada bayinya, dan takut juga pada kesulitan ibunya, maka dia cukupi dia. Tapi kalau dia ibu hamil hanya khawatir saja pada anaknya, maka dia bayar fidyah dan mengganti. Jadi tiap hari Bu, jangan cicil-cicil banyak-banyak gitu. Baru kasih 1 karung misalnya, 1 karung, maka orang fidyah begitu. Jadi bisa 1 karung terus plus uang juga Pak Ustaz? Boleh kasih uang untuk membeli Beras juga ya? lauk pauknya, maksudnya begitu kan? Baik Pak, oke kita kesimpulan Pak, tapi kesimpulan Pak dari topik kita hari ini tentang meramadankan seluruh bulan. Kalau kita Ramadan rajin baca Quran, maka 11 bulan ke depan jangan berhenti baca Quran. Kalau selama kita Ramadan rajin zikir, rajin berdoa, maka sesudah Ramadan 11 bulan tetap harus konsisten dengan Ramadan. Kalau selama ini bulan Ramadan kita senantiasa membantu orang dengan berbuka puasa, maka pada saat sesudah Ramadan juga kita sudah biasakan untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai, alhamdulillah sudah memberikan kepada kita pencerahan, terus dengan membakar materi campur goyang-goyangnya, tapi alhamdulillah kita dapat ilmunya. Dapat ilmu tuh Bu? Alhamdulillah, dan juga ada malaikat di antara kita, dan kita juga dapat amal karena kita bersilaturahim. Baik pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Siar Ramadan hari ini dari Rumah Jabatan Wali Kota Kendari. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang bekerja sama, terkhusus dari pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, Sultra TV, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Terkhusus orang tua kita, Bapak Ustaz, Bapak Dr. Kiai Haji Sukring Samsudin, MPDI. Kepada ibu-ibu juga kami ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim. Dari bergerak. DKM Jaya.